Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita akan membawakan podcast tentang sekaten. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Al-Imam, NIM saya 2152115. Saya Intan Dwi Yuliana dengan NIM 215211129. Saya Muhammad Muktasid Islam dengan NIM 215211126. Baik, sekarang kita akan membahas tentang tradisi sekaten. Menurut saya dan menurut beberapa pendapat orang di sekitar saya, sekaten itu identik dengan pasar malam. Jadi menurut kalian, menurut Mas Tasid sama Mas Najib, sebenarnya sekaten itu seperti apa sih? Menurut saya, sekaten itu tradisi tahunan yang dijadikan sebagai peringatan Maulid Nabi SAW. Sekaten itu berasal dari kata syahadatain atau dua kalimat syahadat yang diikrarkan dari lisan dan dalam hati bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Selanjutnya, asal mula terjadinya sekaten itu bagaimana agar kita semua menjadi tahu dan paham tentang asal-usul tradisi tersebut. Awal mula masuk perayaan sekaten dapat ditarik sejak mulainya kerajaan-kerajaan Islam di tanah Jawa, yaitu zaman Kesultanan Demak. Sekaten diadakan sebagai salah satu upaya menyiarkan agama Islam. Karena orang Jawa saat itu menyukai gamelan pada hari raya Islam, yaitu pada hari lahirnya Nabi Muhammad, sehingga dimainkanlah gamelan di halaman Masjid Agung Demak. Hal itu dapat menarik masyarakat berbondong-bondong datang ke halaman masjid untuk mendengarkan gamelan tersebut. Saat itulah khutbah-khutbah mengenai keislaman juga disiarkan. Jadi sekaten itu sama saja syiar agama lewat gamelan ya. Terus urutan-urutan acara dalam tradisi sekaten itu seperti apa? Urutan dalam tradisi sekaten yang pertama tahap persiapan. Tahap persiapan terdapat dua dalam tradisi tersebut. Yang pertama adalah persiapan secara fisik dan persiapan secara non-fisik. Persiapan secara fisik adalah persiapan tentang perlengkapan atau kebutuhan untuk tradisi tersebut. Sedangkan persiapan non-fisik berupa persiapan mental, penyucian diri, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tahap gamelan mulai dibunyikan. Biasanya gamelan mulai dibunyikan pada pukul 19 WIB sampai pukul 23 WIB. Dan tahap yang ketiga adalah tahap pemindahan gamelan. Pemindahan gamelan yang setelah berhenti bunyi pada pukul 23 WIB dipindahkan ke halaman masjid besar. Biasanya prajurit-prajurit keraton mengiring-iringi pemindahan gamelan untuk dipindahkan ke Masjid Besar Agung. Itu ada 4 tahap. Sri Sultan hadir di Masjid Besar. Tahap ini menyebutkan tentang kehadiran Sultan dari keraton menuju Masjid Besar dengan mengendarai kendaraan dan diiring-iringi para pangeran dan kerabat keraton pada malam ke-7 tanggal 11 Rabiul Awal. Malam tanggal Rabiul Awal ada bima dibacakan yang selesai pada pukul 24. Dan penyebaran udik-udik dilakukan oleh Sultan, yang disebut juga sebagai pisauan malam, gerbek atau mulutan. Kemudian diakhiri dengan bacaan doa oleh Kajeng Raden Penghulu. Setelah itu Sultan kembali ke dalam keraton. 5 tahap kode kongsa. Proses pemboyongan gamelan sekaten kembali ke dalam keraton disebut sebagai produsen, dengan pengawalan dari 2 pasukan abdi dalam prajurit, yaitu prajurit Majeraton dan prajurit Ketanggung pada tanggal 11 Maulid Rabiul Awal, kira-kira pada pukul 24 pada jam 12 malam. Setelah Sultan meninggalkan Masjid Besar,
Dengan dipindahkannya gamelan pusaka Sekati Kaceng. Yang selanjutnya, seperti saya ketahui, tradisi sekaten itu terdapat gunungan. Apa sih isi dalam gunungan tersebut dan tujuannya untuk apa? Pada gunungan tersebut terdapat hasil bumi dan acara puncaknya yaitu rebutan gunungan. Serah terima pengawalan gunungan dilakukan dari prajurit Wirobrojo ke prajurit Bugis yang berseragam hitam-hitam dengan topi khas pesulap, serta ke prajurit Surakarta yang berpakaian putih-putih, sedangkan gunungan diserahkan kepada penghulu Masjid Gede untuk didoakan oleh penghulu tersebut. Gunungan pun dibagikan, selesai doa diucapkan. Gunungan pun sontak direbut oleh masyarakat yang datang dari seluruh penjuru Jogja. Memang ada kepercayaan dari masyarakat bahwa barang siapa yang mendapat bagian dari gunungan tersebut, dia akan membawa berkah. Kegiatan ngerayah atau ngerebut menggambarkan sebuah filosofi bahwa manusia dalam kehidupannya untuk mencapai tujuan harus berani melakukan persaingan dan harus berusaha untuk bisa mendapatkan apa yang dia tuju. Prosesi pengerai, selain prosesi ngerayah terdapat pula ciri khas dari gerbek sekaten, yaitu telur merah yang akrab disebut dok abang yang disusun dengan bambu dan dihiasi kertas sebagai bunga-bunga untuk mempercantiknya. Saya sampai bertanya arti filosofi telur merah tersebut. Menurut orang tersebut, telur adalah bentuk pemulaan kehidupan, sedangkan bambu yang menusuk telur tersebut pelambang bahwa semua kehidupan di bumi ini memiliki proses, yaitu Gusti Allah. Warna merah artinya keberuntungan, tapi biasanya warna merah itu keberanian. Tapi di sini saya baca itu keberuntungan. Jadi keberuntungan, rezeki, berkat, dan keberanian. Nah, itu keberanian. Jadi dapat disimpulkan mengenai diskusi kita yaitu tentang tradisi sekaten. Tradisi sekaten sendiri adalah tradisi yang diselenggarakan setiap tahun sebagai peringatan atau memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Biasa juga disebut dengan Maulid Nabi. Tradisi tersebut bermula dari kerajaan-kerajaan Islam, yaitu Kesultanan Demak. Sekaten sendiri dilaksanakan di Masjid Agung dengan cara menabuh gamelan. Dalam tradisi sekaten juga terdapat gunungan. Gunungan tersebut berisi hasil bumi yang nantinya akan dibagikan kepada warga sekitar dengan cara berebut. Sekian pembahasan kita mengenai tradisi sekaten. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.